الله الرحمن الرحيم. Baik, singkatnya, Nabi Ibrahim menikahi Sarah. Awalnya tinggal di Irak. Setelah punya anak dibawa ke Palestina. Satu istrinya tinggal di Arab, yang bernama Hajar dan Ismail anaknya. Tinggal di Arab. Itulah Ka'bah nanti. Ada yang satu lagi yang bernama Ishak dibawa ke Palestina. Di Palestina berkembang biak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berpencar-pencar, terkadang ke Mesir, terkadang bolak-balik. Tapi istrinya tinggal di Palestina. Lahir anak Ishak. Ishak pun tumbuh besar di Palestina. Setelah dewasa, dia pergi ke Babilonia, tempat bapaknya dulu hidup. Di sana jumpa dengan paman-pamannya yang beriman, menikah dengan seorang perempuan namanya Rifqah. Setelah menikah tadi, balik lagi ke Palestina. Lahirlah anak Yakub, dua orang kembar, Ais dan Yakub. Yakub tinggal di Palestina. Kemudian Yakub lahir, akhirnya Yakub itu tumbuh dewasa, merantau lagi, mencari istri. Dapatlah istri dan dapatlah istri 4 orang. Dari istri yang 4 ini itulah beranak pinak, namanya Bani Israel. Setelah anak-anak ini besar, diboyong lagi ke Palestina, karena itu mukim mereka. Kemudian sampai peristiwa Yusuf tercapak ke Mesir. Palestina paceklik, akhirnya dipindahkanlah ke Mesir. Akhirnya Palestina ini dihuni oleh bangsa Kan'an, yang mana Nabi tidak ada di situ. Karena Nabi ini kan dari keturunan Yakub. Mereka di Palestina, di Mesir, Nabi Yusuf, nanti Nabi Musa, sampai terakhir Nabi Musa diperintahkan lagi untuk masuk ke Palestina. Tapi Bani Israel sudah mulai tak mau, takut mereka. Nah, dari mereka itu diutuslah banyak para nabi. Ada namanya Nabi Samuel, ada namanya Nabi Daniel, banyak nama nabinya, Pak. Nah, kemudian sampai nanti mereka berperang dengan Tolut dan Jalut. Atau kisahnya di Al-Quran. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita sampaikan itu. Itu masih Bani Israel. Masuk Nabi Daud. Singkat cerita, saya tambah ya Pak ya. Jalut berkuasa, Bani Israel tertindas lagi. Akhirnya Bani Israel mendatangkan seorang nabi yang bernama Samuel, keturunan daripada Lawa. Minta seorang pemimpin. Pemimpin itu namanya Tolut. Ada di Al-Quran. Tolut. Bani Israel tak mau Tolut menjadi rajanya. Kenapa? Karena Tolut itu orang miskin. Jadi Bani Israel itu kalau cari pemimpin mesti orang kaya. Maka kalau ada sekarang orang cari pemimpin dan kaya, kalau mesti kaya, Bani Israel berarti dia itu harus kaya Bani Israel itu. Akhirnya mau tak mau terpaksa Bani Israel tadi mengangkat Tolut menjadi pemimpin. Sampailah perang Tolut dan Jalut. Sebelum perang ini terjadi, ada namanya perang tanding, 1 lawan 1. Jalut maju, kemudian Tolut minta siapa yang di antara kalian yang mau maju. Tak satu pun Bani Israel itu mau maju. Karena Jalut ini orangnya tinggi, besar, bengis, kuat, hajar saja. Majulah Daud. Itu kisahnya. Maju Daud. Ketika Daud ini maju, dicemooh Bani Israel. Padahal Daud itu Bani Israel juga. Kenapa cemooh? Engkau ni kecil, engkau ni tak pandai perang. Itu mereka lawan. Karena Bani Israel ini suka cemooh orang. Jadi kalau ada jumpa orang suka cemooh orang, Bani Israel ya. Tapi namanya Daud, dia diberi wahyu, akhirnya kalah Jalut. Kata Tolut, yang terbaliknya Pak ya, yang baik namanya Tolut, yang jahat namanya Jalut. Kata Tolut, siapa yang berhasil membunuh Jalut, akan aku serahkan kerajaanku sepertinggalku nanti. Maka disitulah Daud, di samping dia menjadi seorang nabi, sekaligus menjadi raja. Daud itu adalah bangsa Bani Israel, beriman, tauhid, tinggal lagi di Palestina. Jadi begitu. Kalau Israel sekarang beriman mereka kepada Allah, dan Yahudi itu beriman kepada Allah, tak ada problem. Ini kan tak beriman ya Pak. Mengambil nama saja. Itulah sejarah singkatnya. Konklusi
daripada penyampaian tadi. Baik, ada lagi? Silakan. Sekarang terjadi pula demonstrasi di Israel sendiri bahwasanya orang-orang Yahudi berbeda dengan orang Israel, berbeda dengan orang Zionis. Jadi ada anggapan bahwa orang Yahudi itu baik, yang jahat itu Zionis. Baik. Bagaimana sebenarnya Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini Bapak Ibu, yang protes itu bukan hanya orang Yahudi saja. Orang tak beragama pun protes. Mengapa? Karena ini bukan lagi konflik agama. Ini sudah kemanusiaan. Kalau manusia itu tak pandang agama dia. Tak pandang agama dia. Makanya di Amerika itu siapa yang protes? Apa agamanya? Tak jelas kan? Ada yang Kristen, ada yang ateis, ada yang Yahudi. Mereka semua protes minta Joe Biden untuk mundur. Nah kebetulan karena di Israel itu banyak orang Yahudinya. Kalau bukan mereka yang demonstrasi, siapa lagi? Mereka minta Netanyahu itu untuk mundur, untuk dihakimi. Sebab kalau dibiarkan begitu, yang dibunuh di Gaza itu bukan hanya orang Islam. Perlu digarisbawahi. Betul, Ustaz, ada datanya. Pernah dengar beberapa hari yang lalu yang dibom gereja? Ada kan? Rumah sakit Mak Madani namanya. Rumah sakit Mak Madani ini adalah rumah sakit Baptis. Baptis itu bahasa apa? Bahasa orang Kristen. Jadi sekarang ini adalah sudah korban kemanusiaan, genosida kalau bahasanya. Kalau bahasa Arabnya ibadatul jamaah, pemusnahan massal. Jadi kalaupun ada orang Yahudi yang demonstran, bukan mereka membela agama mereka, yang kita baca begitu, tapi mereka menengok kemanusiaan itu. Karena memang Bapak Ibu, orang tak beragama sekalipun masih punya hati nurani. Betul atau tidak? Orang tak beragama pun, orang tak peduli. Orang tak peduli dengan Islam contohnya. Dia tak solat, tak puasa, pokoknya tak tahu dia ajaran Islam tu. Tapi ketika orang itu dibantai, ditembak begini, muncul juga, karena hati kita itu sama. Semua hati manusia itu sama. Yang bedakan bacaan-bacaan kita. Ada bacaannya bagus, dia beriman. Baca Quran, dia beriman. Nah, Yahudi hakikatnya mereka itu tetap berpegang kepada kitab-kitab mereka. Karena Yahudi di zaman Nabi Muhammad, Ka'ab bin Ahbar itu orang Yahudi. Ketika dia menjumpai ajaran Islam yang benar, maka dia masuk Islam. Makanya disitulah muncul kisah-kisah Israelian yang diambil dari kisah Bani Israel. Maka ketika kita menengok itu, karena ini sudah melebar peristiwa peperangan ini, sehingga dunia itu mengecam. Contohnya Bapak Ibu, di Rusia itu apa agamanya? Komunis kan? Demo nggak mereka? Apakah karena mereka demo itu karena pro Islam? Enggak kan? Kemanusiaan yang membantu. Ya, saya baca berita itu yang membantu salah satu roket yang mendarat di Israel itu adalah roketnya orang Korea Selatan. Apa agamanya? Kim Jong Un apa namanya? Sing Jibun. Apa agamanya itu? Tak tahu kita kan. Tapi kenapa dia mau membantu? Ada kepentingan juga di situ. Mungkin dia jual senjata, walau bisa kita tak bisa prediksi. Dan nyatanya kita tengok orang yang demonstrasi itu minta turun. Netanyahu itu orang Yahudi itu sendiri. Karena siapapun Bapak Ibu pasti ingin hidup damai. Pasti itu. Ya, pasti mereka ingin hidup damai. Dan sering orang menyalahkan, kenapa Hamas itu menyerang? Padahal tak tahu sejarah sebelum itu. Di Israel itu atau Gaza itu Bapak Ibu, yang Gaza itu luasnya cuma 5 kilo, panjangnya 45 kilo. Kalau ada anak keluarganya yang hari itu tidak pulang ke rumah, dua kemungkinan. Yang pertama ditangkap, yang kedua mati. Karena batasnya Gaza dengan Israel itu seperti merpoyan damai dengan merpoyan tak damai. Contoh batas inilah tembok saja, dan itu dijaga ketat. Kau nampak dia tembak, dianggap hewan saja. Nah,
penghuni pada orang Israel itu tak mau begitu. Nah, sayap daripada Yahudi ini atau yang disebut negara Israel ini, sayap militernya adalah Zionis. Itu sayap militernya. Sama halnya sayap militer daripada Hamas atau Islam di Gaza itu namanya Hamas. Sayap militer itu nama yang diberikan. Tapi Hamas itu kan ada singkatan, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat Hamas. Zionis itu juga sebuah nama. Zionis itu mengambil nama di sebuah tempat di Israel. Dulu Palestina namanya. Sekarang Israel karena sudah mereka kuasai sebuah bukit yang bernama Zion. Mereka meyakini orang-orang Yahudi. Kan Israel, Zionis itu kan di tubuh Yahudi itu menyantolkan, meyakini bahwasanya Al-Aqsa itu adalah milik Nabi Daud dan di situ ada candi atau haikal Nabi Daud alaihi salam. Nah, buatlah mereka untuk merealisasikan mimpi-mimpi mereka itu, dibuat satu gerakan militer. Militernya ini disebut dengan Zionis. Dan untuk menggerakkan mesin militer ini tentu ada ekonomi. Itu dah panjang cerita atau apa. Yang kita tarik adalah kitab mereka itu apa? Nah, itu dia. Saya diceritakan oleh Dr. Diana waktu dia berkunjung ke Israel, tak tahu kapan itu. Jadi di sana ketika orang Islam mengunjungi makam Nabi Ibrahim, orang Kristen mengunjungi makam Nabi Ibrahim, kemudian orang Yahudi, di situ wajah tak ramah, Pak. Tukang sekali. Tak menunjukkan persahabatan. Tak menunjukkan keramahan di situ. Maka di sini dia tengok, ini kenapa orang ini begini? Tengok kita tuh macam apa saja gitu. Nah, kalau memang Yahudi itu baik, kenapa mereka tak membolehkan saja umat Islam masuk ke Masjid Al-Aqsa? Jadi di sini sudah muncul ada namanya kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang dapat kita ambil adalah pegangan kitab setiap keyakinan. Nah, disitulah kita menjadi yakin dan kalau omongan bisa berubah-ubah, Pak. Hari ini dia begini, besok dia begini, besok dia begini, besok dia. Tapi kalau kitab suci pasti akan dijalankan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya ketahui.